Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan tak kenal, maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fir Amelia Murniawati dari kelas 12 IPI 1. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang negara mana saja yang menolak kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu negara Belanda. Alasan Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 1945. Selama puluhan tahun, Belanda tidak mau mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia terjadi pada 17 Agustus tahun 1945. Namun, Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, sehingga mereka melancarkan agresi militer untuk merebut kembali kekuasaan di Nusantara. Belanda tidak ingin kehilangan aset di Indonesia selama menjajah Indonesia. Belanda telah banyak berinvestasi dan menanam aset, seperti mendirikan pabrik-pabrik, perkebunan, atau tambang. Oleh karena itu, kemerdekaan Indonesia menjadi ancaman yang dikhawatirkan Belanda, karena akan kehilangan aset-aset mereka. Sebagai sebuah negara merdeka, Indonesia tentu berhak atas segala kekayaan alam dan aset di Nusantara. Pelanggaran HAM. Alasan lain mengapa Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia terjadi pada 17 Agustus tahun 1945 adalah karena mereka bisa dituntut atas penyelenggaraan hak asasi manusia HAM. Jika mengakui Indonesia merdeka pada 17 Agustus tahun 1945, agresi militer yang dilancarkan Belanda dapat dianggap sebagai serangan ilegal, bukan peperangan. Belanda bisa dianggap melanggar HAM karena menyerang Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Belanda tidak mau mengakui, sebab dengan mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 1945, otomatis Belanda mengakui telah melakukan pelanggaran HAM lewat agresi militer. Tutur sejarawan Universitas 11 Maret USN. Inilah alasan Belanda memilih mengakui kemerdekaan Indonesia terjadi pada 27 Desember tahun 1949, setelah terjadinya penyerahan kedaulatan di Amsterdam dan Jakarta. Yang kedua yaitu negara Amerika Serikat. Tentara Nil Kanan memakai seragam tentara AS. Terlihat dari tanda USN menemui warga Belanda di Indonesia pada masa revolusi fisik. Ya, berbanding terbalik dengan Uni Soviet yang mendukung penuh kemerdekaan Indonesia. Amerika Serikat justru mendukung kembalinya penjajahan Belanda di bumi Nusantara atau diteruskannya kembali pemerintahan Hindia Belanda. Menurut Wim van Dul, sejarawan terkenal Belanda, Amerika Serikat sangat berharap akan bertahannya penjajahan Belanda di Nusantara atau diteruskannya kembali pemerintahan Hindia Belanda. Mempertahankan pemerintahan Belanda di Nusantara menjadi kebijakan luar negeri paling wajib bagi Amerika Serikat sebagai rasa persamaan sebagai negara berbudaya barat yang dilandasi kekristenan, demokrasi, dan kapitalisme. Setelah Perang Dunia II berakhir, kekacauan baru mulai muncul lagi yang disulut oleh sosok bernama Joseph Stalin di Uni Soviet dengan pemerintahannya yang menghasut seluruh partai komunis di Eropa Barat untuk melakukan revolusi melawan pemerintahan demokratis yang didukung oleh Amerika Serikat. Korban pertama adalah Cekoslowakia. Tentu saja hal ini membuat Amerika Serikat dan Britania Raya merasa kepanasan. Bantuan rencana Marshall dikeluarkan Amerika Serikat segera kepada negara Eropa Barat untuk membantu pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang rusak akibat perang di tahun 1948. Belanda mendapatkan bantuan paling banyak senilai 1,1 dolar miliar di antara negara Eropa lain setelah Britania Raya dan Jerman Barat. Bantuan tersebut termasuk untuk membantu pembangunan di Hindia Belanda atas nama pemerintah Belanda, dengan kata lain melanggengkan penjajahan Belanda di Indonesia. Amerika Serikat juga memboikot keikutsertaan Indonesia dalam organisasi ECFW, sekarang SCAP, sebelum ke 1951. Amerika Serikat bersama Britania dan Prancis berkali-kali mendukung resolusi PBB yang mendukung Hindia
Belanda dalam kurun waktu 1946 sampai 1949. Dibandingkan dengan Uni Soviet, Suriah, dan Ukraina Soviet, yang memilih abstain, Suriah salah satu negara terawal yang mengakui kedaulatan Indonesia. Tetapi kemudian dukungan Amerika Serikat mulai mengendur karena pemerintahan AS lebih fokus melawan penyebaran komunisme di Eropa Barat lewat doktrin McCarthy, melawan penyebaran komunisme di semenanjung Korea, dan membantu memenangkan Israel ketika berperang melawan negara-negara Arab pada ke-1948. Setelah itu AS mulai bersikap netral, tetapi tetap berharap agar Belanda memperpanjang masa kuasanya di Indonesia yang sudah merdeka di tahun 1945 lewat lobi-lobi. Dan yang ketiga yaitu negara Jepang. Pada 15 Agustus tahun 1945, Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu Jepang yang saat itu sedang menduduki Indonesia. Secara tidak langsung, membuat status pemerintahan Indonesia menjadi kosong dari pendudukan negara lain. Melihat kondisi ini, para pejuang Indonesia ingin segera mengumandangkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, Jepang melarang pembacaan berita proklamasi karena Jepang memiliki kewajiban untuk menjaga status quo Indonesia. Seperti yang disepakati dengan sekutu, berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu merupakan sebuah kabar baik untuk pihak Indonesia. Setelah mendengar kabar tersebut, Soekarno-Hatta segera diminta oleh para golongan muda, seperti Sultan Syahrir, untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, tindakan ini dilarang oleh Jepang. Hal tersebut dibuktikan dengan penolakan Mayor Jenderal Nishimura yang melarang Soekarno-Hatta melaksanakan sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI). Indonesia dilarang untuk membacakan teks proklamasi karena Jepang masih berkewajiban untuk menjaga status quo yang telah disepakati dengan sekutu. Meskipun telah dilarang, Soekarno-Hatta tetap mengumandangkan proklamasi karena telah didesak oleh kaum golongan. Pada akhirnya, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 m. Upaya demi upaya dilakukan untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Seperti Joseph Ronodipuero yang merupakan penyiar. Ia berusaha memberitakan berita kemerdekaan melalui radio Jepang tempat ia bekerja. Ia pun ketahuan oleh militer Jepang dan nyaris dihukum mati. Melihat kondisi tersebut, rasanya tidak mungkin dapat menyebarkan berita bahagia tersebut. Namun para jurnalis tidak tinggal diam. Esoknya Surat Kabar Asia Raya mengangkat berita tersebut dengan judul pengangkatan kepala negara Indonesia Merdeka. Naskah proklamasi sendiri disebarkan melalui Surat Kabar Soera Asia di Surabaya. Begitu bulan Agustus tahun 1945 berlalu, militer Jepang mulai melemah. Kondisi ini membuat para pers memiliki keberanian untuk semakin menyebarkan berita kemerdekaan. Sekian materi yang saya jelaskan lewat video ini. Jika ada kurang kata atau penulisan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.